Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube saya Dadung Ngeluh. Untuk kali ini alhamdulillah bisa merapat lagi di perawatan dengan berbagi informasi tip merawat sapi bakalan ataupun sapi dewasa agar mudah gemuk, tumbuh besar, dan tentunya cepat berprospek jumbo. Simak selengkapnya seperti apa untuk bahan-bahan pakannya beserta resep pakannya plus perawatannya yang lebih benar, lebih tepat, biar teman-teman lebih mudah untuk meniru. Seperti di kesempatan kali ini saya berkunjung ke kandang sederhana dengan kapasitas seperti biasanya, jenisnya dari musin. Cuma saya perlihatkan lagi karena perkembangan dari kelas sapi yang satu ini cepat sekali, pesat, kemudian juga prospeknya hari demi hari lebih kelihatannya lebih berisi lagi, prospeknya juga istimewa. Untuk usianya kalau nggak salah sekarang sudah menginjak 9 bulan lebih berjalan, yang satu tahun lebih juga. Perbandingan beda berapa bulan, cuma menurut saya untuk perkembangan lebih cepat yang pertama. Untuk rahasianya sendiri langsung saya perlihatkan ke resep pakannya saja dulu. Nanti kalau ada waktu saya perlihatkan untuk cara peracikan ataupun comboran takarannya berapa kilo beserta pemiliknya. Oke teman-teman, dan bahan yang pertama ini sedikit lebih dekat dari tempat kandangnya di bagian depan. Manfaatnya sendiri sebelum saya jelaskan, saya perlihatkan dari kualitasnya. Untuk kualitas bahan yang pertama, seperti yang di bagian depan mangkok, kental, kemudian kandungan gizi, protein, lemak itu tersedia dalam satu bahan ini. Biaya lebih ekonomis, yaitu per kemasan ataupun per sak dengan berat ya sekitar 4 kilo 5 kilo itu harganya kalau untuk daerah sini 10.000. Memanfaatkan lebih tepatnya dari limbah kedelai ataupun ampas dari kedelai yang sudah dibuang, cuma masih diolah kembali, bisa diterapkan ke pakan ternak sebagai alternatif. Kandungan gizi itu sangat bagus. Ini yang bagian depan saya ini yang di mangkok itu saya perlihatkan campuran dengan air. Sedangkan yang non air ataupun asatan keringan seperti ini. Untuk penyimpanannya di sini juga lebih mudah, Bos. Lebih simpel, aman tentunya. Aman terhadap genangan air ataupun curah hujan. Ini mencegah supaya tidak terkena air hujan. Seperti ini non difermentasi ataupun tanpa fermentasi. Untuk masa tahannya kalau non difermentasi ya sekitar 3 hari. 3 hari sampai 4 hari. Tergantung dari penyimpanan, yaitu kering, harus kering. Nggak ada airnya yang mengandung dalam ampas tahu. Sedangkan untuk bahan yang kedua, saya perlihatkan untuk manfaatnya belum saya jelaskan, yaitu bisa mengembangkan bodi badan, bokong terutama bodi badannya lebih mengembang seperti tadi sampai ke bagian leher, lebih berisi dan lebih istimewa untuk kita kembangkan lebih cepat. Dan untuk bahan yang kedua di bagian depan saya yang saya pegang ini, manfaatnya yang pertama bobot cepat naik. ADG rutin memberikan ini bisa naik 1 kilo sampai ke 1 kilo 2. Kemudian mempercepat penggemukan, pertumbuhan juga bagus. Untuk pakan kelas pedetan, pedotan, pembesaran juga bagus. Lebih tepatnya dari bahan yang kedua memanfaatkan dari jenis konsentrat tepung gandum dengan biaya per kilo tergantung dari kualitas, Bos. Ada yang 8.000, 9.000 sampai 10.000. Untuk persak seperti bagian depan saya ini cukup terjangkau, yaitu nggak sampai 300, hanya 270.000 persak dengan berat sekitar 50 kilo. Menurut saya sangat ekonomis untuk diterapkan ke semua kalangan peternak, terutama bagus sekali untuk tahap pembesaran dan tahap penggemukan lebih singkat dari bahan yang kedua.
Kemudian untuk bahan yang ketiga itu hanya sebagai bikin kenyang, memadatkan dan menguatkan tulangan kaki. Saya perlihatkan juga biar teman-teman itu enak untuk meniru pengen di pakan yang apa. Pakan yang pertama tadi, yang kedua ini, ataupun yang ketiga dan keempat. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, kurang dua bahannya sudah saya perlihatkan ini dan saya jelaskan langsung. Bahan yang pertama, yang ketiga ya bos, yang ketiga ini bisa memadatkan body, kemudian juga bikin kenyang, biaya lebih ekonomis dari bahan yang pertama dan kedua, yaitu cukup 1.250 ada 1.500 sampai 3.000, atau lebih tepatnya dari bahan yang ketiga memanfaatkan dari limbah kulit padi, dedak bekatul. Dedak bekatul yang digunakan di kandang sini agak kasar, setengah halus seperti ini. Kurang lebih untuk kisaran harga dibanderol 2.500 karena dicampur 2 tepung sekaligus, yaitu yang kasar dicampur dengan halus. Dan sedangkan yang terakhir di toples. Toples ini manfaatnya sangat bagus sekali, sangat banyak. Salah satunya bisa menguatkan tulang kaki, mempercepat pertumbuhan juga, mengurangi stres dan mengurangi kelelahan. Atau lebih tepatnya sendiri kalau untuk bahan yang terakhir ini memanfaatkan vitamin modern, vitamin baru, yaitu dari MH, mineral hitam. Biaya dan kemasan ini saya belum ada atau stoknya habis untuk di kandang sini. Saya jelaskan harganya saja. Ambang-ambang harga ya sekitar 25.000 per kilo, per saknya, enggak sak-sakan ya teman-teman, per kilo. Per kilo itu beratnya 1 kilo, harganya kalau di daerah sini sekitar 25.000-an seperti itu. Ekonomis, manfaatnya nanti saya jelaskan di terakhir beserta perawatannya juga, biar teman-teman itu lebih mudah untuk menerapkan, walaupun belum bisa saya review bersama pemiliknya ataupun belum saya perlihatkan juga untuk tahap peracikan, hanya resepnya saja. Semoga teman-teman itu bermanfaat. Seperti ini bos, penampakan dari depan, kelihatan leher-leher, kepala itu dapat semua. Cuma nanti kalau ke perawatan saya perlihatkan ke belakang. Untuk bahan-bahannya sendiri yang sudah saya jelaskan di kandang sini, walaupun belum saya bisa memperlihatkan racikannya, sudah ada 4. Yang pertama yaitu menerapkan dari ampas tahu non fermentasi. Kemudian yang kedua menggunakan dari jenis bekatul yang bisa memadatkan bokong, tebel, lebih berisi, dan tentunya juga lebih padat, bikin kenyang. Yang ketiga menguatkan tulangan kaki supaya lebih tegak, kuat, anti pekor, anti cedera saat tahap pembesaran ataupun tahap penggemukan, yang tentunya kedepannya ke kelas tulangan itu lebih besar. Dan untuk yang terakhir bikin gemuk, bobot ADG bisa cepat naik 1 kilo bahkan lebih dengan rutin memberikan jenis dari tepung polar gandum. Sedangkan untuk perawatannya sendiri supaya kedepannya ternak teman-teman, khususnya untuk di jenis limusin, bakalan ataupun sapi dewasa, hasilnya itu lebih istimewa, puas dengan kita berternak. Caranya sangat gampang, rutin memandikan, dijadwalkan 1 minggu 3 kali, 2 kali ataupun 4 kali, yaitu dengan mencegah supaya ternak kita tidak terkena penyakit yang sekarang ini marak sekali, yaitu penyakit kulit, penyakit bentol-bentol, kemudian menghilangkan jenis kutu, yaitu dengan cara kita inisiatif memandikan secara rutin, memberikan obat pembasmi kutu paling utama secara berkala ataupun rutin bisa diterapkan teman-teman. Kalau untuk di kandang sini ini belum dimandikan, jadinya kelihatan masih ada kerak-kerak dari kohe ataupun kotoran. Tapi untuk masalah postur badan, menurut saya untuk 2 bahan calon jumbo ini lebih istimewa lagi, karena hampir 1 bulan atau 2 mingguan saya nggak kesini. Saya pangkling dengan yang pertama itu dari limusin, yang belinya itu masih baru,
cuma perkembangannya lebih pesat berkat menerapkan 4 bahan tadi. Seperti itu. Untuk perawatannya sendiri, badan perlu, lantai juga perlu, yaitu dibersihkan supaya tidak tulangan kaki tetap aman, anti tergelincir kesleo saat beraktivitas di kandang. Seperti itu. Dan untuk tambahannya sendiri sebagai pakan alternatif kalau untuk di kandang sini di bagian depan, yaitu dari dami atau jerami kering, damen kering. Manfaatnya itu bisa diterapkan khusus untuk peternak seperti saya yang tidak mempunyai lahan luas, juga memanfaatkan dari jerami. Difermentasi juga bisa, non fermentasi juga bisa. Kering basah bisa diterapkan ataupun disukai ternak. Seperti itu sekilas informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.